Gak usah salaman. Duduk aja. Kami Jepang akan mengikuti perang Pasifik. Dan jika kami menang, bangsa Indonesia akan merasakan kemerdekaannya. Oleh karena itu, marilah kita bergabung untuk menuju kemenangan. Kami telah membebaskan tokoh yang dipenjara oleh Belanda. Kami akan membebaskan bangsa Indonesia agar mudah beribadah dan menyanyikan lagu kemerdekaannya. Baiklah, saya akan menerima itu. Perlu apa kamu datang kemari? Kedatangan saya ke sini ialah meminta penyerahan lokal dari pihak Jepang kepada Belanda. Tapi harus ada syaratnya. Apa syarat itu? Kalian harus menyerahkan semua pasukan yang ada di Jawa. Tidak, saya tidak setuju. Tapi itu terserah kalian. Jika kalian tidak mau, terpaksa kita harus melakukan peperangan. Kalau begitu, kami dari pihak Belanda menyetujui persyaratan itu. Baik, Bu. Baik Pak, jangan sakit Bapak. Diam kok dasar bocah ingusan. Bawa dia pergi. Yuk. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahir mendengarnya. Saya dapat kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sungguh? Biar saya perjelas, dari sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya setuju. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Oh ya, ada keperluan apa? Nih Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh, kalau begitu silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Baiklah, saya akan temui. Kami mendapat kabar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu.
Jadi otomatis terjadi kekosongan di Indonesia. Maka dari itu kemarin kami mengadakan rapat dan hasilnya sama seperti itu, agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepat itu? Mungkin akan saya usahakan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat bila kita sedekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Kalian membawa kami ke sini. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi. Bukankah sudah Soekarno katakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang BPUPKI? Apa harus menunggu sidang BPUPKI? Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada, sebentar saya akan ambilkan dulu. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Menurut saya, sebaiknya teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat lain? Tidak, kami setuju dengan pendapat itu. Setelah usai perundingan di rumah Laksana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di saat yang sulit ini. Terima kasih kepada Allah yang telah memberi kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proses proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kami akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita ada niat. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Setelah kita akan menamainya Sang Saka Merah Putih. Ya udah, Bapak siap-siap dulu.
proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bendera siap. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air peta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Di sana tempat lahir beta, dibuat